Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan kali ini saya akan membagikan mengenai penyebab dari berisik ya di area cylinder head, di area atas dari mobil Kijang Super. Dari beberapa pengamatan saya sepertinya itu dari masalah ini, push rod sumpit ya, itu bahasa apapun saya paham. Bahasa tiap daerah beda-beda. Sumpit klep, dan ini panjangnya berbeda antara Kijang 7K dan Kijang 5K. Setahu saya kalau yang 5K itu sekitar 18 cm, yang 7K 17, itu lebih pendek 7K. Dan ini yang belum mendapatkan respon dari teman-teman ya. Saya akan pernah mengganti rocker arm juga ya, dengan alasan ya salah satunya udah aus. Yang pertama saya akan mengganti asnya, sulingannya. Suaranya waktu itu sangat kasar ya, tek-tek ya, semua suara memang agak susah ya disampaikan secara verbal, itu tek-tek kasar. Ini sekarang juga masih ada. Memang salah satu ciri khas orang Indonesia itu yaitu minta suara mesin itu halus. Suara mesin yang halus dianggap mesin yang bagus ya. Menurut saya tidak ada salahnya, karena berarti itu kita bicara sistem mekanis. Itu ada dibahas di buku Honda. Jadi ini teman-teman, yang ingin saya tanyakan itu adalah, benarkah, punya teman-teman ya, minta infonya. Sekali lagi mohon infonya, apakah rocker arm teman-teman ini di sini ada bautnya yang seperti terpasang di mobil saya. Ini saya mengganti menghadap kiri dan kanan. Yang ini original Toyota, ini katanya yang jual ya, karena apa ya, tinggal satu itu aja, harganya 80.000, kita 80.000. Tapi kalau saya cek di toko langganan di tempat saya di Kota Malang, toko offline tuh ya sudah hampir 200-an. Tapi saya tidak tahu barangnya apa, karena harus pesan kalau di sana. Jadi tidak ada lubang olinya di sini. Dan saya beli satu lagi merek Mitsuda, ini juga tidak ada lubang sini. Sepertinya itu pengaruh teman-teman, setahu saya ya, lubang oli ini untuk melumasi ini teman-teman, ketemunya baut setelan dengan bagian atas dari push rod ini. Ini sudah saya pasang sudah cukup lama, kayaknya malah tambah berisik ya, karena di area sini kalau saya lihat dibedakan ya dengan yang rocker arm ada lubangnya. Ini kering, yang ini ada tapi sedikit sekali. Kalau yang ada lubangnya, itu lubangnya tembus sampai sini teman-teman, sampai ke dalam. Ada 2 lubang ya di dalamnya sini, di asnya. Kalau ini cuma satu yang mengarah ke sini aja, ke depan. Kalau yang itu lubangnya 2 tembus sini, terus kemudian ke sini. Jadi namanya drat itu bisa dilewati ya teman-teman oleh cairan ya. Contohnya di dratnya pipa itu harus dikasih siltit, jadi memang bisa mengalir oli itu meskipun di sini dimasukin baut begitu. Buktinya ya di kepala push rod ini yang ada lubangnya tadi penuh oli. Nah itu menurut saya ya harus ada olinya, itu kan gesekan ya, tumbukan juga. Jadi ini akhirnya saya lepas lagi, dan saya lihat pengaruh juga di bawahnya, ternyata juga udah ada keausan. Dan ini ternyata lebih longgar ya, jadi gerakan aksial ya, kita puntir-puntir ini cukup banyak celahnya, beda dengan yang saya ganti itu gitu teman-teman. Justru yang saya lepas, saya ganti masih rapat. Cuman saya curiga mungkin itu karena ini bagian ini pelatutnya sudah cukup kasar ya. Akhirnya saya pasang lagi teman-teman, dan suaranya menurut saya sedikit lebih halus. Cuman saya sedang mencari apakah 2 komponen ini yang bermasalah atau ini gitu loh. Karena memang saya pernah ganti juga, nyicil, karena ini harganya kalau original di toko langganan saya ya, yang di Malang itu satu bijinya 75.000. Sedangkan kalau yang di toko Balong Mas itu yang memang spesialis benar-benar, kalau dia orisinil satu bijinya 145. Lah ini butuh 8 loh teman-teman, ngeri banget kan. Akhirnya saya ini beli merek Ikar ya, cuman 2 biji aja, karena saya mencurigai hanya memang 2 area ini. Jadi ini juga saya informasikan part numbernya
Jadi ini salah ya kalau di toko menyebutkan ini untuk X atau untuk in, itu salah. Karena ini bisa diposisikan di X maupun in, tergantung di mana posisinya. Patokannya hanya kalau dilihat dari sini gitu ya teman-teman, ini ada di bawah setelan baut, menghadap ke kiri atau menghadap ke kanan. Yang menghadap ke kanan ini Mitsuda, itu part numbernya ini teman-teman, 13811. Kalau rocker arm sama ya, depannya begitu dan belakangnya itu yang penting 22011. Sedangkan yang menghadap ke kiri itu belakangnya yang beda, 22010. Itu aja kalau teman-teman order. Tapi kalau ragu ya minta difotokan gitu aja. Saya butuh yang menghadap seperti ini, satunya menghadap seperti ini, karena toko itu juga banyak yang tidak paham barang yang dijual ya, karena hanya orang penjual ya teman-teman, tidak harus tahu betul ya, apalagi kadang-kadang perempuan gitu taunya ya part number aja. Itu saja. Jadi ini jangan memakai patokan toko yang salah itu untuk katup in atau katup X. Nah, itu salah teman-teman. Ini bisa terletak di mana saja sesuai kebutuhan, sesuai posisi dari silinder. Kalau aturannya ya seperti ini, satu silinder seperti ini saling berhadapan, itu aja. Butuh 2 model setiap silinder. Nah, kalau urutannya terletak di mana, kita lihat ada di head silinder seperti apa. Jadi perbaikan di area kepala silinder itu ternyata luar biasa banyaknya teman-teman. Tahu gitu, saya kemarin mau beli yang rocker arm second itu ya, sudah rangkaian rocker arm plus pelatu plus bautnya, itu kayaknya cuma 1,5 juta itu. Tapi ya tetap saja yang saya takutkan, barang orisinil tapi sudah terpakai puluhan tahun. Itu aja yang saya khawatirkan seperti pengalaman selama ini. Tapi kalau mengganti itu, waduh, area atas ini, area penggerak klep itu ternyata cukup menguras duit. Saya udah head aja berapa kemarin ganti, bos, seteng, aduh itu cukup banyak. Jadi untuk area ini aja, kepala penggerak rocker arm tuh yang pertama ya, asulingannya itu kemarin sekitar 500.000. Kemudian rocker arm coba kalau sesuai harga pabrik itu 200 berapa. Kemudian baut setelan itu, baut dan murnya aja dibedakan sama toko langganan saya itu bautnya berapa. Pokoknya baut dan mur itu bisa 100 lebih. Dan push rod, yang ngeri lagi yang di bawah itu yang suara kayak tung tung tung, itu menurut saya karena botolan, itu lifter. Itu harganya udah berapa teman-teman, ya 200-an, padahal jumlahnya kita perlu 8. Padahal saya itu kepingin ya suaranya halus. Nah, ini saya tunjukkan seperti apa yang suara saya keluhkan. Kalau orang melihatnya halus pak mesinnya, tapi saya risih bener. Taunya apa ya, saya kencangin yang satu curigai tadi ternyata menjadi halus. Saya kencangin, maksudnya beda dengan setelan yang lainnya, halus. Nah itu saya curigai, itu mencarinya susah teman-teman. Proses itu kita kencangin satu-satu juga sulit gitu loh. Nanti mana yang terdengar, matikan mesin lagi, ngulangin lagi. Kalau bengkel resmi sesuai buku panduan reparasi itu ada talam oli ya di sini. Jadi kita itu bisa menghidupkan mesin dengan terbuka ini, olinya ada penampungnya. Kalau ini kan kalau kita lepas olinya ngocor ke sana, ke arah belakang ujung, karena posisinya miring seperti ini. Dan silinder ini kan memang miring punya Toyota ini. Itu ada alatnya, tapi itu adanya ya SST, nggak dijual. Itu spesial apa ya, spesial service tool namanya. Oke, saya tunjukkan seperti apa suaranya. Seperti biasa itu mendongeng teman-teman. Jadi kalau yang baru menemukan video saya pasti gitu, ini kok tidak to the point, yaitu yang di depan itu untuk pembukaan gitu teman-teman, untuk menambah ilmu bila yang memerlukan. Tapi kan tidak semua orang memerlukan itu. Jadi hak panjenengan ya, kalau komplain seperti itu tinggal skip saja, nggak cocok dengan video-video saya. Ini sudah panas ya teman-teman, sudah cukup panas. Bentar lagi mau membuka dan masak. Jadi kalau kita gas besar itu kelihatan nanti. Kemudian setelah lepas gas itu atau kalau didengarkan dari bawah itu ada tung 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 tung. Nah itu suara itu agak susah teman-teman.
mekanik manapun kalau sudah suara itu agak susah, karena ini terlalu tinggi mungkin penapian. Nah, ada ini seperti tersedak itu, ini bisa naikkan memang kemarin, kayaknya ini 9 atau 10 derajatan, saya kembalikan ke 7, atau setelah angin kurang ketat, kurang membuka, ada tersedak di cekut nih. Itu bagi beberapa orang dianggap halus, tapi itu saya terganggu ya, tek-tek-teknya ini. Meskipun ya cukup halus, beda dengan tek-tek yang ketika as sulingan haus ya, itu benar-benar tek gitu ya. Sekali lagi, definisi suara itu susah ya teman-teman. Ada yang bilang tik, ada bilang tek gitu. Kelihatan ya, ini sengaja saya rekam supaya nanti benarkah ada perbedaan jika nanti saya ganti itu. Posisinya ada di rocker arm nomor 2 dan 3 kalau dihitung dari arah depan. Itu artinya rocker arm in semua, in punya silinder nomor 1 dan in silinder nomor 2. Nah, nanti kita menggantinya tidak perlu melepas ini rangkaian rocker arm, tinggal saya posisikan di top silinder 1. Itu kan nanti posisi rocker arm nomor 2 dan 3 dalam kondisi kendor, tinggal kita kendorin pol, murnya dilepas, bautnya dilepas, bisa kita ganti langsung push rodnya. Nah, ini kelihatan sekali ya, ini sengaja bentar saya rekam dulu, nanti saya bandingkan apakah ada perbedaan yang signifikan setelah saya ganti nanti. Oke, saya matikan dulu, nanti setelah panas nanti saya nyetelnya juga langsung pakai ukuran standar 0,20an karena itu katot in semua. Habis saya matikan, saya topkan di silinder nomor 1. Sudah jelas kan ya, tek. Terus ada yang lebih suaranya lebih dalam lagi. Nah, itu kayaknya botolan klep teman-teman. Pokoknya udah waktunya lah, usia mobil sekian lama jangan bilang orisinil lagi, udah orisinil tapi udah terpakai. Apalagi mobil ini terkenal tangguh, justru itu menjadi kelemahan apa orang jarang yang merawat. Cover klep sudah saya buka teman-teman, ini posisi coakan di 0, kemudian arah rotor ke kabel busi nomor 1. Ini sedang top silinder nomor 1, top kompresi silinder nomor 1. Jadi di area klep in silinder nomor 1 dan silinder nomor 2 sedang kendor. Di posisi ini seperti sudah pernah saya sampaikan, yang bisa di setel adalah 1, 2, 3, 5 gitu teman. Pokoknya nomor 4 itu tidak bisa di setel. Nah, ini kelihatannya nomor 5 sama nomor 1 itu sama-sama X. Dilihat dari ini aja arah rocker arm ini kemana, klep itu kemana, itu ke knalpot, kalau in ya ke karburator gitu aja. Kalau saya melihatnya dari sini teman-teman, nah saya putar ini, nah ini kan celahnya padahal lebih rapat daripada yang X ya. Nah ini X nya yang parah ini, kayaknya ini juga ini nggak tahu ini saya ganti yang mana ini tuh, kayaknya seperti ini kalau saya ngeceknya itu ya. Nah ini halus, nah maaf, nah sama aja udah. Dan ini saya mendapatkan baut dan mur yang asli kata penjualnya, tapi katanya itu milik Hi-Ace. Loh kok beda pak, ada topinya, itu lebih bagus, ada topinya, murnya lebih rapat. Intinya orisinil bisa dipakai juga ini ke Kijang. Waduh, yang penting karena murah itu loh teman-teman. Ini toko-toko itu saya punya ya, link-link toko-toko lama di ya di mana saja, terutama Jakarta yang kayaknya ya, mohon maaf itu sudah toko offline-nya sudah tidak laku lagi. Mereka hanya menghabiskan barang, makanya lewat ini
toko online itu banyak teman-teman. Kalau kita rajin Google ya, nemu aja toko-toko lama yang kayaknya ya, mohon maaf, kayaknya mau tutup. Kita banyak saya beli barang dari toko ini, saya lihat memang asli. Cuman kalau soal baut ini saya tidak paham ya, benarkah apa memang cocok gitu loh. Oke, ini yang mau saya ganti, tinggal saya kendorin aja. Kayaknya yang perlu diganti malah X ini. Oke, ini saya kendorin pol, saya lepas saja murnya. Hati-hati ya teman-teman, jangan sampai masuk ke sana mur dan bautnya. Dan sekali lagi dengan sangat hormat saya minta komentar teman-teman untuk mengecek di kendaraannya, benarkah seperti ini gitu teman-teman. Rocker armnya ada lubang olinya di area baut seperti ini. Ini saya kembalikan aslinya semua teman-teman akhirnya. Nah, ini lubang olinya kelihatan kan, di push rod ini ada olinya semua. Nah itu kalau kemarin saya memakai rocker arm yang buntu tadi kering teman-teman. Sudah saya kendori untuk rocker arm nomor 2 dan 3. Nah ini tinggal diambil, kan tidak bisa ya kadang. Saya tinggal digeser, ini kan ada pirnya teman-teman. Nah bisa digeser ke sini, ini bisa digeser. Panasnya itu loh, malesnya nyetel klep posisi panas ini. Nah terlihat ya teman-teman, ada oli. Kalau kemarin pakai rocker arm yang nggak ada lubangnya itu nggak ada olinya. Menurut saya itu ya menyumbang keausan. Oke, saya ganti yang baru, langsung saya setel klep 0,20 karena ini masih panas. Nanti kita lihat seperti apa hasilnya. Mudah-mudahan ada perubahan. Kalau mau perubahan ya diganti 8 itu. Aduh. Dan kayaknya perlu saya amplas sedikit ya, ini bautnya, ini ujungnya, karena apa ya, sudah ada ini bekas gitu teman-teman. Nah ini di sini ya, karena ada pelumasan itu kayaknya penyebabnya ya. Ini kalau kita lihat ya sudah waktunya semua. Menurut saya seharusnya nggak bersuara seperti ini, artinya sudah nggak bulat lagi ya, pas gitu ya. Celahnya kan hanya di ujung, karena ini bola ketemu cekungan. Ini merek Ikar ya teman-teman. Saya tanya kok lebih mahal ya, satunya itu SBM, ini Ikar ya, istilahnya imitasi tapi kayaknya yang cukup baik gitu. Ini saya dulu pernah beli 2 yang ini, kelihatan ini karatan, ini dulu beli. Kayaknya ini bedanya ini teman-teman di beratnya. Kalau ini yang orisinil ya, iya teman-teman, ini yang orisinil. Ini yang saya beli dulu lebih berat, ini lebih ringan. Nah dan ini yang baru saya beli cukup ringan juga ya. Itu kalau akuratnya ya kita timbang, ini pengaruh teman-teman ya. Harusnya seringan mungkin tapi kuat, karena ini beban bagi mesin model OHV ini salah satu penyumbang keborosan mesinnya. Ini bebannya banyak, mekanismenya banyak. Nah ini kalau punya timbangan kita timbang, ini pakai timbangan kue ini. Sepertinya yang Ikar ini lebih lebar ya atasnya, mangkoknya ya, ini lebih dalam gitu ya, dan kecil. Udahlah, namanya uji coba ya, kita cek aja ya. Itu tujuannya teman-teman, mudah-mudahan ada manfaatnya. Jadi teman-teman tinggal enaknya nanti. Ini saya amplas dulu karena ini sudah ada ini, nah, tajam-tajamnya di sini. Efek dari kayaknya ya tidak ada olinya itu. Oke, kayaknya untuk proses pemasangan dan penyetelan tidak perlu saya tunjukkan, tinggal nanti kita lihat suaranya hasilnya setelah diganti rocker arm, diganti push rod 2 ini seperti apa. Sudah terpasang 2 push rod nomor 2 dan 3 ini. Kalau menurut saya ya masih kasar ya. Kemungkinan yang di bawah juga kalah teman-teman, yang masuk ke botolan itu atau valve lister. Nah, benar ya, karena ini mangkoknya lebih lebar ya. Loh, geraknya ngiringanan ya, ngiringanan malah parah ini. Tapi ini celah sudah sedikit saya rapatkan lah ini, karena saya anggap sudah mulai dingin mesinnya ini. Ya itu nggak enaknya nyentel pada posisi panas itu teman, lama-lama kan dingin.
Udah, kita coba aja seperti apa hasilnya. Pokoknya banyak mekanisme dari sistem penggerak klep pada mesin OHV ini, itu yang sangat mengurangi efisiensi mesin. Sudah selesai terpasang, pastikan paling penting tidak ada kunci yang tertinggal. Saya paling sering itu kunci 19 setelah mutar puli tertinggal di sana, karena kan masuknya susah. Kita biarin aja, saya cari dulu, udah ada, siapa tahu kunci lain. Tadi udah kita pasang kabel gas, pastinya itu nyemprot bensinnya dari pompa akselerasi. Jadi startnya sudah mesin panas, harusnya nggak ada tambahan bensin, dan tidak langsung cek cerang. Bismillahirrahmanirrahim, mudah-mudahan berhasil. Kalau menurut saya berubah, teman, berubah ini. Ya mungkin sudah agak dingin ya, tapi kayaknya beda. Nanti saya compare sendiri, ada video tadi yang rekam terakhir. Oh, beda banget. Nah, tadi kan gini, sekitar 1.500. Nah, kalau habis berhenti agak bulat gitu ya suaranya. Itu menurut saya botolan cat valve filter, dan noken asnya udah aus, jadi ya, dan sama bumbunya juga oblak. Ini pengaruh ini teman-teman, signifikan. Nah, lebih signifikan lagi kalau diganti semuanya. Tapi sudah jelas ini pengaruh sekali, sudah lebih halus. Nah, tadi kelihatan kan teman-teman nomor berapa itu, nomor 1 sini parah, ya udah parah semuanya gitu aja. Tapi penting yang tadi saya minta pendapat teman-teman tentang rocker arm tadi, benarkah yang di teman-teman, mudah-mudahan masih orisinil ya, kayaknya jarang mengganti itu, ada lubangnya atau tidak. Dan sekali lagi mohon dengan hormat dibantu, karena ini untuk edukasi, nanti bisa kita sampaikan ke teman-teman yang lain. Dan juga saya coba pesan nanti 1 biji aja, harganya cukup mahal di toko langganan. Oke, itu saja teman-teman video yang bisa saya bagikan, semoga ada manfaatnya. Tapi yang lebih penting lagi, memberikan hiburan kepada Anda. Ini video hiburan saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.